Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Istiqomah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Banyudono 4, Kabupaten Magelang. Berikut aksi nyata saya, modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Suwardi SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Banyudono 4, serta rekan-rekan guru semuanya dan Ibu Komite yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi tentang konsep dan implementasi budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tujuan dari budaya positif tersebut adalah untuk untuk menumbuhkan karakter anak. Kita semua sebagai guru itu sepakat bahwa tujuan pendidikan itu juga adalah untuk menumbuhkan karakter anak. Budaya positif sendiri meliputi 6 aspek, yaitu yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, ada 5 posisi kontrol. Yang keenam, ada segitiga restitusi. Kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi kegiatan yang pertama ini kita akan ada kegiatan pemantik. Coba Bapak Ibu silakan sekarang mengepalkan tangan kalian. Boleh kanan, boleh kiri. Baik. Bapak Ibu dan Ibu-ibu komite pasti punya rahasia. Rahasia itu yang Bapak Ibu genggam. Kira-kira kalau ada teman, kemudian ada misalnya ada teman, ada tetangga atau siapapun itu yang menggoda Bapak Ibu, membujuk Bapak Ibu untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Kira-kira akan dibuka atau tidak? Jika itu rahasia, tidak. Kenapa? Kenapa, Bu? Aib itu hanya milik saya sendiri. Baik. Kemudian, ataukah Anda akan bertahan dan menolak membuka kepalan tangan Anda sampai sekuat tenaga Anda? Mau dicongkel-congkel pakai linggis. Kalau Anda sendiri tidak ingin membuka kepalan tangan Anda, tetap tidak bisa terbuka. Mengapa, Bapak Ibu? Mengapa? Siapa yang memegang peran kontrol di dalam tangan Anda? Betul sekali, diri sendiri. Jadi perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol ini, bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa tidak? Bisa? Misalnya Anda seperti tangan teman Anda yang ingin Anda buka. Misalnya Bu Tina mau membuka kepalan tangannya Bu Ida. Kira-kira kalau Bu Ida nggak mau, Bu Tina bisa nggak membuka kepalan tangannya? Tidak bisa ya. Baik. Kita akan membahas
dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah stimulus responnya, kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi Bu Tina tidak memaksakan kehendaknya Bu Ida seperti itu. Jadi Bu Tina memahami apa yang menjadi rahasianya Bu Ida seperti itu contohnya. Kemudian yang selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu adalah stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang selanjutnya, dari stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti kepalan tangan tadi. Saya bisa mengontrol orang lain, teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya model berpikir menang atau kalah, tetapi dalam teori kontrol model berpikirnya menang-menang. Selanjutnya kita bahas yang kedua, ada konsep disiplin positif. Jadi disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun di dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nih, contohnya adalah kepada peserta didik kita atau murid-murid kita. Artian disiplin yang kita buat, aturan-aturan yang kita buat untuk mendisiplinkan mereka, itu maknanya kalau di dalam budaya kita itu sudah sebagai untuk agar murid-murid kita itu menjadi patuh. Padahal disiplin sendiri itu adalah artinya belajar. Gitu. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Jadi nanti endingnya dari teori motivasi perilaku manusia ini, nanti endingnya adalah tujuan disiplin positif. Yang pertama, jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Contoh ya, motivasi eksternalnya itu adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi melakukan sesuatu, melakukan misalnya aturan, melakukan sesuatu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dari motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi saya sendiri sebelum mengenal teori motivasi perilaku manusia dan budaya positif, saya juga melaksanakan ini Bapak Ibu. Jadi saya itu memberikan imbalan atau reward kepada anak didik kita. Itu termasuk motivasi eksternal dan itu sifatnya tidak akan berjangka panjang. Mungkin anak itu bisa rajin, bisa patuh sama kita ketika dia akan mendapatkan imbalan. Tapi setelah kita misalnya sedang tidak berada di kelas misalnya, atau dalam mata pelajaran yang lain misalnya, itu anak bisa saja tidak patuh karena gurunya berbeda, gurunya tidak memberikan reward seperti guru kelasnya.
Itu yang dinamakan motivasi eksternal. Jadi motivasi eksternal itu tidak bisa bertahan dalam jangka yang lama. Dia hanya ingin mendapatkan imbalan atau menghindari ketidaknyamanan. Kemudian dari motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu yang diharapkan, itu adalah tujuan dari disiplin positif. Jadi harapannya kita menerapkan budaya positif, disiplin positif itu untuk agar murid-murid kita itu menghargai dirinya sendiri. Dia tidak melakukannya karena ingin mendapatkan imbalan atau untuk menghindari hukuman. Jadi dia dengan kesadarannya sendiri melakukan hal tersebut. Begitu. Selanjutnya hal tersebut, disiplin positif tadi itu sesuai dengan konsep merdeka yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Motivasi internal itu menumbuhkan merdeka, merdeka dalam diri peserta didik kita. Yang ketiga, itu ada keyakinan kelas. Mungkin sebelum mempelajari budaya positif ini, saya hanya mengerti tentang aturan saja. Keyakinan kelas itu apa, saya belum paham. Setelah saya mempelajarinya, ternyata aturan kelas dengan keyakinan kelas itu ternyata sangatlah berbeda, Bapak Ibu. Keyakinan, kalau aturan kelas itu kita yang buat, guru yang buat, atau sekolahan yang buat, anak-anak itu tinggal melaksanakannya. Mereka tidak tahu, maksudnya prosesnya dari aturan-aturan itu ada itu seperti apa, murid tidak tahu. Mereka hanya menjalankannya saja, langsung diperintah untuk melaksanakan aturan, untuk mematuhi aturan. Itu adalah aturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat atas dasar keinginan seluruh peserta didik dalam mewujudkan kelas impiannya. Tidak ada hukuman ataupun reward ketika mereka melanggar ataupun melaksanakan, karena pada dasarnya keyakinan kelas ini terbentuk atas kesadaran siswa dan tidak ada unsur paksaan dari guru. Jadi kalau di dalam aturan itu pasti ada hukuman. Misalnya siswa kita tidak mengerjakan PR. Itu kita kalau sesuai dengan aturan, kalau tidak mengerjakan PR, contohnya adalah dihukum membersihkan WC misalnya. Kira-kira itu nyambung nggak, Bapak Ibu? Tidak mengerjakan PR tapi hukumannya membersihkan WC. Tidak ya. Nah, kalau seperti kalau misalkan aturan itu dilaksanakan, murid kita itu tertib sekali, tidak pernah bolos atau tidak pernah telat berangkat sekolahnya. Nah, kita berikan reward, misalnya diberi hadiah ketika kenaikan kelas. Nah, itu adalah merupakan reward dari aturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu tidak ada hukuman, tidak ada juga reward. Karena itu merupakan keinginan seluruh peserta didik, mereka menyadari dan mereka melaksanakannya. Nah, langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas itu ada 5. Yang pertama adalah identifikasi implementasi peraturan yang ada. Menanyakan efek. Menanyakan efek yang diterima dari peraturan yang dijalankan. Kemudian yang kedua itu penyusunan keyakinan kelas.
Murid mengutarakan keinginan keyakinan kelas melalui Padlet. Bisa juga kalau di kelas rendah atau fase A itu bisa mereka melakukannya secara lisan juga boleh. Seperti di kelas saya itu melakukannya secara lisan. Karena untuk mengisi Padlet ataupun mengisi stick note itu masih beberapa siswa itu masih kesusahan gitu. Yang ketiga ada penetapan keyakinan kelas, yaitu menentukan keyakinan kelas yang disepakati. Yang keempat ada deklarasi. Deklarasi itu murid memberikan tanda tangan sebagai bentuk deklarasi keyakinan kelas yang disepakati. Bisa berupa tanda tangan. Kalau anak kelas 2 itu rata-rata belum bisa tanda tangan. Tanda tangan itu apa sih Bu Guru? Tanda tangan itu seperti apa sih Bu Guru? Nah, kemarin saya membuat keyakinan kelasnya, membuat deklarasinya, itu menggunakan cap jempol. Itu bisa. Atau kalau tidak cap jempol ya cap tangan. Gitu. Kemudian yang kelima itu ada evaluasi. Akan dilakukan evaluasi tiap minggu terkait pelaksanaan keyakinan kelas. Jadi ini contoh membuat keyakinan di kelas 2. Ini caranya. Biar ada suaranya gimana ya? Tadi ada loh. Caranya gimana? Mic. Atau ini? Gimana Pak Dito? Output. Harusnya gimana? Di HP gimana dong? Mau ke ISOL? Maksudnya biar Bu. Mau iso ya? Dan kalian tinggal mengikutinya aja. Coba dulu. Ini kalau keyakinan kelas. Senangannya nek kayak tinggu ki. Coba apa ini tuh? Speaker kayak berarti keyakinan kalian itu dilanggar sendiri. Kalian sudah punya keyakinan? Caranya piye? Itu bisa speaker itu. Berarti yang ini. Kelas dulu. Yang pertama, coba aturan kelasnya apa aja? Oke, tidak boleh. Diulangi ya guys. Ada aja sih. Di depan, kira-kira ada. Maaf ya Bapak Ibu. Alamak. Selamat pagi anak-anak. Oke, sekarang kita
Baik Bapak Ibu, ini contoh dalam membuat keyakinan di kelas tunggal. Jadi saya membuat keyakinannya seperti itu, mohon disimak nih. Bu Guru sudah ada papan di depan. Kira-kira ada yang tahu mau buat apa? Tahu. Apa? Lukisan. Oh, bukan. Jadi kita hari ini akan membuat keyakinan kelas. Ya, namanya keyakinan kelas. Di sini Bu Guru akan membuat sebuah aturan dulu. Aturan kelas. Nah, keyakinan kelas dan aturan kelas itu sama atau tidak? Iya. Keyakinan kelas dan aturan kelas itu sama enggak? Beda. Kenapa kok beda? Kalau aturan itu yang bikin Bu Guru atau sekolahan, dan kalian tinggal mengikutinya aja. Tapi kalau keyakinan kelas, kita bikin bersama-sama, kita buat bersama-sama, terus kalian setuju semuanya untuk melakukannya. Setuju semuanya untuk melakukannya. Kalau melanggar, berarti keyakinan kalian itu dilanggar sendiri. Kalian sudah punya keyakinan, terus kok kalian melanggar, nah itu kalian melanggar keyakinan kalian sendiri. Itu tahu ya bedanya antara keyakinan? Oke, sekarang kita akan membuat yang pertama itu adalah aturan kelas dulu. Yang pertama, coba aturan kelasnya apa aja? Oke, tidak boleh apa namanya? Membuang sampah sembarangan. Nah, itu kita sudah mendapatkan berapa aturan kelas? Jumlahnya 13 aturan kelas. Sekarang aturan ini kita rubah menjadi kalimat yang positif. Kata tidak boleh, harus, itu kita ubah menjadi kalimat yang positif. Keyakinan kelas ya jadinya nanti adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas 2. Yang pertama, coba tidak boleh membuang sampah. Berarti kalian kalau diubah menjadi kalimat yang positif, jadinya bagaimana? Membuang sampah pada membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak boleh nakal sama teman, tidak boleh berantem, tidak boleh mendorong teman, tidak boleh makan di kelas. Oh, tidak boleh ini yang berkaitan dengan teman. Tidak boleh nakal sama teman, tidak boleh berantem, tidak boleh mendorong teman. Kemudian di sana tadi ada tidak boleh membuli, tidak boleh menendang teman. Berarti itu
kelas kita adalah membuang sampah pada tempatnya. Berarti kalau tidak dilaksanakan itu berarti tidak tampak. Berarti keyakinan kelas kita ini yang ada 8 ini, kalau tidak dilaksanakan berarti itu masuk ke tidak tampak. Paham? Misalnya Faris tidak membuang sampah pada tempatnya, berarti itu tidak tampak seperti keyakinan kelas kita. Paham? Keyakinan kelas kita apa? Membuang sampah pada tempatnya. Kok Faris melanggar peraturan itu? Berarti kan itu tidak tampak seperti keyakinan kelas kita. Di sini akan menuliskan peran guru dan peran murid-murid. Yang nomor 1, membuang sampah pada tempatnya. Itu dilaksanakan oleh siapa? Mohon maaf Bapak Ibu, di peran guru dan murid ini ada kesalahan teknis. Mikrofonnya tidak jelas ya. Selanjutnya Ini yang terakhir setelah melaksanakan peran guru dan peran murid itu adalah deklarasi keyakinan kelas. Seperti yang di awal tadi, deklarasi keyakinan kelas itu adalah anak-anak setuju dan mereka membubuhkan tanda tangan. Kalau di kelas 2 itu membubuhkan cap jempol di dalam kertas keyakinan kelas tersebut. biru. Begitu. Jempolnya mana? Nah, itu adalah proses membuat keyakinan di kelas 2. Kemudian yang selanjutnya ini adalah hasilnya. Keyakinan kelas 2 itu kemarin sudah disepakati ada 8. Jadi semoga mereka bisa menjalankan keyakinan tersebut dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab. Yang kita lanjutkan yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi mulai dari survival. Survival itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar survival. Yang kedua adalah cinta kasih atau diterima. Jadi setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar untuk diterima, untuk dikasihi, untuk dicintai oleh sesama manusia. Kemudian yang ketiga itu ada penguasaan. Yang keempat itu ada kebebasan. Yang kelima itu ada kesenangan. Kemudian selanjutnya yang kelima itu adalah 5 posisi kontrol. Jadi ada tabel di sini Bapak Ibu. Mungkin kalau dibaca sendiri itu pasti apaan sih kayak gitu, males nih bacanya. Saya bacakan saja ya. Yang identitas gagal kontrol dari luar ini ada motivasi eksternal gitu, menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Jadi posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama ada penghukum, ada yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Jadi dari nomor 1 dari 5 posisi kontrol ini, dari nomor 1, 2, 3, dan 4 ini adalah kontrol dari luar atau motivasi eksternal.
Misalnya adalah guru yang sebagai penghukum, itu guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu guru sebagai penghukum. Kemudian seperti berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Tuh. Kemudian hasilnya siswa itu menjadi pemberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas itu adalah murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi seakan-akan tuh cuma menganggap guru cuma marah-marah terus gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak nggak respect gitu sama kita. Terus kemudian jadinya muridnya berkata, biarin aja, nanti juga marah-marah lagi. Saking kulinannya. Terus kemudian dampaknya adalah murid itu jadi mengulangi kesalahannya. Seperti itu. Itu guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Perbuatannya yaitu berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu tuh gini. Ibu kecewa loh kamu kayak gini. Terus kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres ngadepin kamu. Nah, hasilnya adalah anak itu menyembunyikan kesalahannya, menyangkal, terus kemudian berbohong, berbelit-belit kalau ditanya nggak jujur gitu ya. Terus kemudian kaitannya adalah murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, maafkan saya guru, gitu. Kemudian tapi hasilnya adalah dampaknya di murid itu murid merasa rendah diri. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Di sini adalah mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Contohnya, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai teman, guru itu bisa saja membuatkan alasan-alasan untuk muridnya biar terlepas dari untuk mengharapkan imbalan tadi, untuk menjadi muridnya itu dapat imbalan atau mendapatkan reward gitu loh. Dibuatkan alasan-alasan. Gurunya berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu titik. Nah, hasilnya adalah anak itu menjadi ketergantungan karena nggak apa-apa, aku punya teman kok, temanku bu guru gitu. Terus kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Dampaknya adalah lemah, tidak mandiri, dan tergantung sama bu gurunya. Kemudian posisi kontrol selanjutnya adalah guru sebagai pemantau. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Kemudian hasilnya adalah anak bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi, dia bisa saja tidak melaksanakannya. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi hadiahnya dihitung. Emangnya kalau aku mengerjakan tugas, itu aku dapat bintang berapa sih? Kalau aku nulis beratus-ratus halaman, berpuluh-puluh halaman, memangnya apa yang akan saya dapat gitu. Jadi menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer.
Itu nanti agar murid itu menghargai diri sendiri. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Guru katakan atau Pak Guru katakan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini adalah sebagai manajer. Kemudian hasilnya adalah menguatkan pribadi seorang murid. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kemudian dampaknya adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi Bapak Ibu, posisi kontrol yang tepat sebagai guru itu adalah posisi kontrol yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Karena jika kita menempatkan diri sebagai manajer ini, murid itu bisa menghargai dirinya sendiri. Dia bisa mengevaluasi dirinya sendiri, bagaimana cara dia memperbaiki diri. Jika murid kita misalkan melakukan kesalahan, kita sebagai manajer, kita itu bisa tidak menghukum, tidak membuat dia merasa bersalah, tidak juga sebagai teman dan tidak sebagai pemantau, tetapi sebagai manajer, agar murid-murid kita itu bisa memunculkan kesadarannya sendiri. Bagaimana aku harus menyelesaikan masalah ini? Bagaimana aku akan memperbaikinya? Begitu. Yang selanjutnya, yang keenam, itu adalah segitiga restitusi. Apa yang di segitiga restitusi? Apa ya? Apa Bapak Ibu ada yang tahu? Pak Sigit mungkin akan menjawab. Monggo Pak Sigit. Cie-cie. Mungkin ada guru yang lain atau Bapak yang lain, monggo. Segitiga restitusi. Tetot. Tes 1, 2, 3. Iya, monggo. Nggak masuk. Masuk di sini. Ibu Isi, terima kasih atas waktunya. Jadi yang saya pahami, arti atau pengertian dari segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di sini Bapak dan Ibu itu bertindak sebagai penuntun gitu. Jadi anak tidak langsung diberikan solusi, namun Pak Guru dan Bu Guru mengajak anak untuk berdiskusi, membantu menemukan solusinya. Nah, mungkin dari sana saya cukup. Terima kasih Pak Sigit, jawaban yang sangat luar biasa. Mau tepuk tangannya Ibu Bapak. Baik, restitusi. Tetot. Nah, betul gitu. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Benar yang disampaikan Pak Sigit bahwa kita sebagai guru itu seharusnya ketika ada siswa atau murid kita itu melakukan kesalahan, sebaiknya yang dilakukan itu adalah tidak langsung menghakimi atau memberikan solusi. Kita ajak ngobrol dulu, kita tuntun anak tersebut untuk menyadari kesalahannya, kemudian menemukan solusi dari apa yang masalahnya tersebut gitu. Ciri-ciri restitusi ada 9 yang saya tulis di sini. Yang pertama itu adalah
restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, itu untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika anak-anak itu membuat kesalahan, kemudian kita tanya, itu bukan langsung dipaksa untuk menjawab salah kamu apa, gitu. Tapi ditawarkan, dituntun secara bertahap seperti itu. Kemudian yang keempat ada restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah ciri-ciri restitusi. Nah, segitiga restitusi. Jadi yang dinamakan segitiga restitusi itu karena ada 3 tindakan untuk mengembalikan murid kita itu menjadi orang yang lebih berkarakter, ya, belajar dari kesalahannya. Apa saja segitiga restitusi itu? Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas itu guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bisa juga berkata bahwa Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah kata-kata jika kita menstabilkan identitas dari siswa kita ketika melakukan kesalahan. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Guru berkata, kamu bisa melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak bisa melakukannya, kan? Nah, gitu. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah besok kamu bisa melakukannya dengan lebih baik? Itu adalah contoh-contoh validasi tindakan yang salah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Ketika menanyakan keyakinan, guru berkata, nilai apa yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi dari tiga pertanyaan, yaitu yang menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, sampai menanyakan keyakinan. Itu contoh-contoh dalam segitiga restitusi. Nah, ini adalah kasus yang saya tangani, kasus 1, yaitu terlambat datang ke sekolah. Jadi ada seorang siswa yang datang terlambat ke sekolah, kemudian saya melakukan segitiga restitusi. Itu sekolah kita itu masuk sekarang.
7 ya. Ini sama telah kamu nih. Setelah 10 menit dari guru ini itu tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Itu juga pernah mengalami hal itu di dalam sekolah. Ini tidak akan menyalahkan kesalahan siapa. Jadi itu hanya mau tahu alasannya siapa. Kalau bisa dan kamu mengambil kesalahan. Mainan yang sambil malam selama dalam kesiapan. Jadi sampai main HP sampai malam kemudian banyak siaran ya, itu ya. Sampai tahu merasakan informasi kita apa? Saja boleh terlambat dalam sekolah sebelum depan, ya boleh dari salah satu kesepakatan kelas itu, apakah tindakan sekolah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas itu? Belum. Lalu langkah apa nih agar sahabat kita mengurangi kesalahan dalam masuk sekolah lagi? Apa langkahnya? Ketika sampai larut malam dari hal tersebut akan sangat menyenangkan. Kalau sekarang kalau itu diperlakukan supaya sampai dan melakukan dengan konsisten ya, semoga hanya sampai tidak melakukan dengan sekolah. Itu sampai menuju sekolah. Terima kasih ya. Jadi itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya laksanakan, yang saya terapkan pada salah satu murid kita. Efeknya Bapak Ibu, alhamdulillah sekarang anak tersebut tidak pernah datang terlambat ke sekolah lagi. Jadi dia datang tepat waktu. Selanjutnya, kasus 2, ini ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Mulai dari menstabilkan identitas sampai dengan menanyakan PR-nya. Monggo di sini. Itu memaklumi ya, biasanya dia guru tahu itu tidak pernah lupa mengerjakan PR. Tapi lagi hari ini masih lupa mengerjakan PR. Nah, guru tidak melakukan siapa-siapa, itu hanya yang tahu alasannya apa Lutfi sampai selalu mengerjakan PR. Selalu kita bisa melakukan mulai menjemput kaji pondok. Oh, menjemput kaji pondok. Jadi, Lutfi tahu tentang kesepakatan kelas kita. Kalau kesepakatan kelas kita tidak boleh terlambat berangkat sekolah, tidak boleh bicara kotor, tidak boleh suka menghasilkan kesulitan pendidikan diri. Jadi dari salah satu kesepakatan kelas kita itu apakah tindakan Lutfi tadi sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, maka langkah lain Lutfi lakukan agar kesalahan itu tidak terulang kembali. Sebelum tadi harus merasakan PR. Baik, itu akan mulai besok guru akan bahkan semoga bisa konsisten dalam melaksanakan dengan tersebut ya, bisa ada depannya juga lagi dalam melaksanakan PR ya. Dari Lutfi dan itu ya. Nah, itu adalah kasus 2 penerapan segitiga restitusi yang saya laksanakan. Kasusnya adalah tidak mengerjakan tugas PR dan alhamdulillah hasilnya Lutfi tidak pernah lupa lagi untuk mengerjakan PR. Alhamdulillah ya.
Dan ternyata segitiga restitusi itu sangat berhasil untuk dilaksanakan gitu. Yang selanjutnya adalah menumbuhkan budaya positif melalui pembiasaan. Jadi Bapak Ibu, mari kita tingkatkan, kita konsistenkan pembiasaan-pembiasaan yang positif ini untuk menumbuhkan budaya positif. Budaya positif melalui kebiasaan itu yang pertama itu ada mengenal permainan tradisional yang disingkat mepet. Jadi ini tidak urut ya Bapak Ibu. Mengenal permainan tradisional ini kita laksanakan setelah senam di hari Jumat, setelah Jumat Sehat. Nah, di sini ada Jumat Sehat, itu ada mengenal permainan tradisional. Kemudian kita geser ke hari Selasa. Jadi sargima, sarapan pagi bersama itu kita laksanakan setiap hari Selasa. Kemudian ada gitu sih, biar Sabtu bersih itu. Terus kemudian ada hafalan surat pendek atau yang kita sebut dengan hasude. Kemudian penerapan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang kita laksanakan setiap hari. Jadi anak-anak, ketika Pak Guru dan Bu Guru itu hadir sampai di sekolah, anak-anak itu langsung bersalam-salaman dengan kita. Atau setelah melaksanakan upacara itu juga anak-anak langsung bersalaman dengan Bapak Ibu Guru. Setelah apel pagi juga mereka bersalaman. Kemudian hafalan Asmaul Husna. Hafalan Asmaul Husna ini kita laksanakan setiap hari. Kemudian ada KUHP atau kajian umum hadis pilihan. Nah, monggo Bapak Ibu kita tumbuhkan budaya positif murid-murid kita ini melalui pembiasaan yang kita laksanakan setiap hari secara terjadwal di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, jadi begitulah sharing atau apa ya namanya, sesi berbagi yang saya lakukan tentang konsep dan implementasi budaya positif. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya atau mungkin menambahkan atau bisa juga menguatkan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Monggo, ada yang mau bertanya atau menambahkan? Oke, monggo Pak. Kita boleh close dulu pada luar biasa. Ini pengalaman Dari calon guru penggerak. Saya belajar dari program guru penggerak yang saya laksanakan ini Pak. Jadi alhamdulillah sampai modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu, semuanya ini kalau kita implementasikan di sekolah kita, insya Allah akan memberi dampak yang luar biasa untuk program kita terkait dengan budaya positif yang selama ini barangkali kita masih berupaya untuk membangun. Untuk itu kami berharap ini betul kita aplikasikan, dan tadi di akhir ada evaluasi. Iya, evaluasi. Evaluasi dengan kesepakatan kelas, dengan ini berlaku universal sekolah atau baru kelas. Kalau untuk keyakinan kelas itu baru di kelas-kelas, kalau untuk pembiasaan itu di sekolah. Nah, yang lain kita saling melengkapi, mungkin guru yang lain sampai berapa mungkin. Bu Tina sama dengan saya, Pak Sigit sudah melampaui, sudah melaluinya. Ya, ini besar ya, nah, mohon
ini tadi kalau tidak sebagai gaji dan kita jadikan aksi nyata. Insya Allah nanti kalau kita akan betul-betul tujuan kita menciptakan surah ini memberikan karakter akan segera terwujud. Dan kedua, jika kita revisi dengan visi-misi kita dengan budaya klasik yang kita sebutkan. Terima kasih, selamat mengaplikasikan. Terima kasih Bapak. Berikan aplaus untuk kepala sekolah kita sebentar. Terima kasih Bapak Suwarji atas motivasi semangatnya untuk kita semuanya. Semoga kita bisa mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita, nih Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan lain? Cukup? Ada yang mau bertanya tidak? Oh tidak. Kalau begitu cukup sekian diseminasi, saya memaparkan diseminasi konsep dan implementasi tentang budaya positif ini. Harapan saya, harapan kita semua, kita dapat mengimplementasikannya di sekolah kita dan di kelas kita untuk keyakinan kelasnya. Begitu ya Bapak Ibu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sekarang Bu Guru sudah ada papan di depan. Kira-kira ada yang tahu mau buat apa? Tahu. Apa? Lukisan. Oh, bukan. Jadi kita hari ini akan membuat keyakinan kelas. Ya, namanya keyakinan kelas. Di sini Bu Guru akan membuat sebuah aturan dulu. Aturan kelas. Nah, keyakinan kelas dan aturan kelas itu sama atau tidak? Iya. Keyakinan kelas dan aturan kelas itu sama enggak? Beda. Kenapa kok beda? Kalau aturan itu yang bikin Bu Guru atau sekolahan. Dan kalian tinggal mengikutinya aja. Tapi kalau keyakinan kelas, kita bikin bersama-sama, kita buat bersama-sama, terus kalian setuju semuanya untuk melakukannya. Setuju semuanya untuk melakukannya. Kalau melanggar, berarti keyakinan kalian itu dilanggar sendiri. Kalian sudah punya keyakinan, terus kok kalian melanggar, nah itu kalian melanggar keyakinan kalian sendiri. Gitu? Tahu ya bedanya aturan dan keyakinan? Oke, sekarang kita akan membuat yang pertama itu adalah aturan kelas dulu. Yang pertama, coba aturan kelasnya apa aja? Oke, tidak boleh apa kalian? Membuang sampah sembarangan. Setelah itu kita sudah mendapatkan berapa aturan kelas? Jumlahnya 13 aturan kelas. Sekarang aturan ini kita rubah menjadi kalimat yang positif. Kata tidak boleh, harus, itu kita ubah menjadi kalimat yang positif. Keyakinan kelas ya, jadinya nanti adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas 2.
Yang pertama, coba, tidak boleh membuang sampah. Berarti kalian kalau diubah menjadi kalimat yang positif, jadinya bagaimana? Membuang sampah pada membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak boleh nakal sama teman, tidak boleh berantem, tidak boleh mendorong teman, tidak boleh makan di kelas. Oh, tidak boleh ini yang berkaitan dengan teman. Tidak boleh nakal sama teman, tidak boleh berantem, tidak boleh mendorong teman. Kemudian di sana tadi ada tidak boleh membuli, tidak boleh menendang teman. Berarti itu termasuk apa? Termasuk, buat diperhatikan. Termasuk apa? Rukun. Rukun dengan teman. Saling menghargai. Rukun. Saling menghargai dan rukun ya. Kurva T. Kita akan mengelompokkan atau membuat kurva T yang di sini itu tampak seperti, yang sini tidak tampak seperti. Jadi yang tampak seperti keyakinan kelas kita adalah membuang sampah pada tempatnya. Berarti kalau tidak dilaksanakan itu berarti tidak tampak. Berarti keyakinan kelas kita ini yang ada 8 ini, kalau tidak dilaksanakan berarti itu masuk ke tidak tampak. Paham? Misalnya Faris tidak membuang sampah pada tempatnya. Berarti itu tidak tampak seperti keyakinan kelas kita. Paham? Keyakinan kelas kita apa? Membuang sampah pada tempatnya. Kok Faris melanggar peraturan itu? Berarti kan itu tidak tampak seperti keyakinan kelas kita. Di sini Bu Guru akan menuliskan peran guru dan peran murid. Yang nomor 1, membuang sampah pada tempatnya. Itu dilaksanakan oleh siapa? Guru. Guru oke. Murid juga iya. Sepakat? Setuju? Setuju. Oke, selanjutnya kalau kalian semua setuju, kalian harus cap jempol. Cap jempol di bagian-bagian sing selo. Di bagian-bagian yang masih bisa diberi jempol. Paham? Paham. Coba sekarang Arga maju. Arga mau warna apa? Biru. Jempolnya mana? Ini kudu niki di apa namanya? Ini gampang dihilangin. Bisa nggak sih? Safa tahu mengapa Ibu panggil ke ruangan ini? Tahu, karena saya datang terlambat ke sekolah. Oke, tadi Safa berangkat ke sekolah jam berapa? Dari rumah? Jam 7 lebih 5 menit.
Baik, tadi dari rumah jam 7 lebih 5 menit. Lalu Safa sampai ke sekolah jam berapa? Jam 7 lebih 10 menit. Oke, kalau begitu Safa tahu sekolah kita itu masuk jam berapa? Jam 7, Jam 7 ya, berarti Safa telat berapa menit? telat 10 menit. Baik, Bu Guru memaklumi, Bu Guru tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Bu Guru juga pernah mengalami hal itu dulu waktu sekolah. Bu Guru tidak akan mencari kesalahan itu kesalahan siapa. Jadi Bu Guru hanya mau tahu alasannya Safa kenapa kok bisa datang terlambat ke sekolah. Kenapa? Mainan HP sampai larut malam sama bangun kesiangan. Oke, jadi Safa tadi malam main HP sampai larut malam, kemudian bangunnya kesiangan ya, begitu ya. Oke, Safa tahu tentang kesepakatan kelas kita apa? Tahu, Apa saja? tidak boleh terlambat datang ke sekolah, tidak Oke. boleh mengejek teman, tidak boleh berbicara kotor. Baik, dari salah satu kesepakatan kelas itu, apakah tindakan Safa sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Belum, Bu. Belum. Lalu langkah apa nih agar Safa tidak mengulangi kesalahan masuk ke sekolah telat lagi? Apa langkahnya? Tidak bermain HP sampai larut malam. Baik, hal tersebut akan Safa mulai kapan? Sekarang, Oh, mulai dari sekarang. Bagus kalau begitu. Eh, Kalau begitu, Ibu mendoakan supaya Safa dapat melakukannya dengan konsisten. Ya, semoga kedepannya Safa tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Baik, kalau begitu Safa boleh masuk ke kelas lagi. terima kasih ya, Bu. Oke, siap. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Demikian aksi nyata saya, modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.